Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke, malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa di malam hari ini saya pengen ngajak ngobrol teman-teman sedulur-sedulur saya di kanal YouTube saya ini, ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius dan tapi yang lagi masih viral ya teman-teman, yang lagi masih kayaknya banyak diperbincangkan di medsos akhir-akhir ini itu teman-teman. Cuaca iklim di dunia ini kayaknya banyak berubah ya. Contohnya di kampung halaman saya di Jogja ini panasnya bukan main. Dan sininya banyak orang yang kemudian ngobrolin seputaran tentang cerita akhir zaman. Nah, cerita tentang akhir zaman ini kita ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala nasi sanawatu khadda'atu yusaddaku fiha kazibu wa yukazzabu fiha sotiku wa yu'tamanu fiha ghainu wa yukhawanu fiha al-aminu wa yantiqu fiha ruwaibidah. Qila wa ma ruwaibidah? Qala rajulut tafihu bi amril amah. Artinya sebagai berikut, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, akan datang tahun-tahun masa-masa pada manusia, kan, dimana nanti yusoddaku fiha kazibu, dimana pada masa-masa itu orang-orang pendusta, yusoddaku fiha kazibu, orang-orang pendusta itu kemudian malah dibenarkan, itu kan, wa yukazzabu fiha sodiku, kemudian orang-orang yang benar itu malah didustakan, kan. Dan kemudian dilanjutkan lagi wa yu'tamanu fiha ghainu, dan kemudian amanah itu malah diberikan pada orang-orang yang khianat, gitu kan, orang-orang yang pengkhianat. Kemudian wa yukhawanu fiha al-aminu, dan kemudian justru orang-orang yang benar itu justru malah dikhianati, gitu kan. Kemudian ada lagi nih teman-teman yang sangat penting, kan, wa yu'tiku fiha ruwaibidah, dan pada waktu itu akan ada para ruwaibidah itu turut berbicara. Kemudian kila wa ma ruwaibidah, pertanyaan dari para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma ruwaibidah, apa itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ruwaibidah itu apa? Qala, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rajulut tafihu, orang-orang yang dungu, yang bodoh, fi amril amah, kemudian berbicara, ya, orang yang dungu, orang yang bodoh berbicara tentang masalah umum dalam umat ini. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman di sini akan ada suatu masa di mana nanti justru itu kan orang-orang pendusta itu dibenarkan, gitu. Karena memang pinternya, ya, kalau kita lihat dari sini, dari analisa saya, karena
pintarnya jadi susah membedakan, jadi malah orang-orang pendusta dibenarkan, jadi seakan-akan mereka benar itu kan. Muncul lagi kemudian orang-orang yang benar itu malah dijadikan pendusta, didustakan, nggak dipercaya gitu kan. Dan kemudian amanah atau kepercayaan itu malah diberikan kepada pendusta. Dan kemudian lagi dilanjutkan bahwasanya kemudian orang-orang yang amanah justru dihianati gitu kan. Amanah diberikan kepada para pengkhianat dan justru orang-orang yang amanah dihianati, dan kemudian muncullah sekelompok orang ataupun orang-orang yang kemudian disebut sebagai ruwaibidah. Dan kemudian pada waktu itu nggak pada ngerti apa itu ruwaibidah, kemudian ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apa itu ruwaibidah. Ruwaibidah adalah orang yang bodoh, orang yang dungu mungkin dalam hal-hal tertentu yang mereka bukan pada bidangnya, tapi kemudian mereka ikut turut berbicara dalam masalah umum umat gitu kan. Nah ini memang kita temui ya teman-teman saat ini. Contohnya aja teman-teman, sekarang kan kalau kita pegang semua media sosial, hampir mungkin 75% populasi manusia ini sudah bisa mengakses internet ya. Nah di internet ini kan memang banyak media sosial ya, platform media sosial, dan orang kemudian bebas berekspresi. Bahwasanya saya juga temukan teman-teman, algoritma YouTube sendiri juga kesulitan ternyata menentukan sebuah konten itu dikemukakan oleh seorang ahli ataupun seorang ahli yang palsu, bukan ahli. Tapi ya itulah kemudian banyak bermunculan tokoh-tokoh yang sebetulnya nggak ahli di bidangnya, tapi ya mungkin karena kebutuhan konten, karena konten ini juga kan bisa untuk penghasilan ya teman-teman. Sampai saya kalau lihat itu dapat email dari YouTube, tip-tip untuk mengenal ahli-ahli atau master-master palsu gitu kan, karena memang algoritma YouTube juga nggak bisa itu mengetahui ahli yang palsu gitu kan. Nah ahli palsu ini susah kita bedakan sama yang betul-betul ahlinya gitu kan. Yang jelas dikatakan ini mungkin juga gambarannya kan gitu kan. Sampai kita nggak ngerti itu banyak sekali dalam segala bidang ya, baik dalam ilmu pengetahuan, pekerjaan, maupun dalam hal religius ataupun agama. Banyak orang-orang yang kita nggak ngerti bermunculan mengungkapkan pendapat, argumen-argumen mereka, dan sampai kemudian ya kita sendiri susah membedakan mana yang sebetulnya pendusta dan mana yang yang memang benar-benar ahlinya gitu kan. Makanya dibilangkan kalau di sini kayaknya mirip ya kondisinya ya teman-teman. Ini analisa saya ya, dimana pada tahun-tahun itu, masa-masa itu pendusta malah dibenarkan, orang-orang yang benar malah kemudian didustakan. Karena memang semua sekarang berargumen muncul kan gitu kan, dalam segala macam bidang ilmu pengetahuan, bidang kesehatan, bidang bidang teknologi gitu kan, sampai kemudian bidang religius atau agama gitu kan, bermunculan semua orang-orang yang sekarang ya keluar dengan konten mereka masing-masing, yang merupakan alternatif daripada penonton, sampai kemudian penontonnya kalau kemudian ada perbedaan pendapat gitu kan, mau ngikuti yang mana juga kadang-kadang bingung. Nah, ini jadi sampai kemudian diberitakan di hadis ini nanti orang yang betul tuh malah pendusta itu dibenar, sampai kemudian pendusta itu dianggap benar, kemudian orang benar dianggap dusta, dan kemudian yang paling parah adalah kemudian amanah itu diberikan kepada orang-orang yang hianat gitu kan. Dan orang-orang yang amanah justru malah dikhianati ya. Ini mungkin kita introspeksi terhadap kondisi di lingkungan kita seperti apa gitu kan. Justru orang-orang yang diberikan kepercayaan kita nggak ngerti ya. Contohnya kalau di negara ini kan diberikan kepercayaan gitu kan, menjadi pejabat gitu, malah justru sekarang banyak yang terlibat korupsi. Mungkin seperti itu ya teman-teman gambarannya kan. Diberitakan bahwasanya amanah itu malah diberikan pada orang-orang yang hianat, dan orang-orang yang yang amanah justru dihianati sekarang ini. Apalah gitu kan, yang jadi yang orang-orang amanah gitu kan malah justru dihianati. Dan kemudian itu tadi diberitakan kemudian turut campur, kemudian berbicaralah para ruwaibidah. Nah, ini ruwaibidah ini untuk pegangan teman-teman ya.
yaitu orang-orang yang nggak ahli di bidangnya gitu kan, orang-orang yang sebetulnya bodoh, orang-orang yang dungu dikatakan di situ, yang nggak ahli di bidangnya tapi kemudian berbicara masalah umum umat gitu kan. Nah ini teman-teman, kita nggak ngerti. Yang jelas sekarang itu kan banyak kan seperti itu di media sosial pun macam-macam kan. Yang pasti juga saya yakin banyak juga yang orangnya juga nggak ahli di bidangnya, tapi seakan-akan karena lip service kepintarannya orang tersebut untuk berkomunikasi, berbicara, mempengaruhi orang, akhirnya ya seperti ahli gitu kan. Nah itu yang mungkin yang dimaksudkan di sini sebagai ruwaibidah. Ruwaibidah artinya kalau itu semua udah ada, sebetulnya posisi kita sekarang gitu kan, posisi kita sekarang adalah di masa-masa akhir zaman gitu kan ya. Mungkin kita introspeksi sendiri karena akhir zaman itu kan tandanya banyak gitu kan, penandanya banyak. Nah ini salah satu yang kita obrolin adalah kemunculan ruwaibidah macam-macam ya. Ada kemunculan dajjal segala macam, ternyata juga ada kemunculan ruwaibidah. Ruwaibidah adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu yang kemudian berbicara ngurusin urusan umum umat gitu kan. Nah itu teman-teman. Nah untuk kemudian dicocokin ya, bukan kita nyocok-nyocokin, karena memang sepertinya juga banyak yang diungkapkan Rasulullah dulu itu juga memang sekarang banyak yang terbukti kan, bahwasanya dikatakan nggak akan latakumu satu kan, nggak akan datang waktu kiamat itu hatta sampai kemudian yatato walana su fi buyan, yang dikatakan bahwa nggak datang masa kiamat itu sampai kemudian para manusia itu kemudian berlomba-lomba yatato walana su fi buyan untuk meninggikan bangunan-bangunan mereka. Itu kan 1450 tahun yang lalu kan gitu kan. Tapi nyata kan sekarang kalau di kota-kota besar, gak usah kota-kota besar lah, ibu kota provinsi sekarang juga udah banyak bangunan-bangunan tinggi, karena memang bahkan mungkin di kabupaten ya, kota-kota kabupaten udah banyak bangunan tinggi karena memang kebutuhan space. Yang dulu mungkin tanahnya masih murah, nggak sempit, jadi bisa horizontal, tapi sekarang karena kesulitan ya meninggi vertikal gitu kan. Mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunannya, dan itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW 1450 tahun yang lalu teman-teman. Artinya memang jauh ya pandangannya, mungkin dulu belum ada ya, rumah-rumah tingkat masih 1-2 ya masa itu. Nah itu aja teman-teman nih obrolan tentang kemunculan ruwaibidah. Tentang ruwaibidah itu udah saya jelasin, nanti teman-teman tinggal introspeksi sendiri, betul nggak udah bermunculan belum sekarang ini. Yang terlepas dari itu teman-teman ya, kalau kita lihat pertanda tentang akhir zaman, tentunya untuk menambah keimanan kita, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya juga menambah keyakinan kita dan tekad kita untuk meninggalkan kemungkaran, untuk menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata teman-teman, saya akan selalu mendoakan teman-teman yang nonton video saya ini untuk selalu mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu yang ada di sisi kita, anak, istri, harta, kekayaan, itu sungguhnya fana, dan bahkan nyawa kita pun ada waktunya, jika waktunya sudah datang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kekal itu adalah kebaikan dan amal soleh yang ada selalu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita di kehidupan kita di kemudian hari. Oke, gitu teman-teman, gitu aja gitu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.